aplikasi Stelik Sarai ini, pertama masuk dulu dengan alamat webnya steliksarai.my.id yang ini. Terus eh, lakukan login. Di sini login ini ada beberapa user. Ada kalau user kategori user seperti admin, OPD atau instansi, terus sumber pemeriksa kayak seperti BPK, dan di dalam BPK itu ada auditor-auditor yang akan melakukan uh, pengawasan atau auditor. Oke, di sini saya masuk dulu sebagai admin dengan emailnya ini, login. Uh, nah, di sini admin bisa tambahkan instansi, cara tambahnya seperti ini, input datanya, terus tekan simpan, dan akun-akun ini yang akan diberikan kepada OPD atau instansi sehingga mereka bisa melakukan tindak lanjut. Oke, untuk sumber pemeriksa ini yang merupakan uh, yang akan lakukan pengawasan, di mana di sini ada contohnya, ada Inspektorat Saburai Jua dengan kodenya ini, terus ada BPK. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya seperti ini, dan di sini kita bisa lihat auditor yang ada di inspektorat ini. Seperti ini. Setelah lihat, kita bisa tambahkan auditor-auditor yang ada dalam inspektorat ini. Seperti yang ini. Kalau yang ini sepertinya belum ada. Nah, supaya ada bisa tambahkan auditor, kita bisa tambahkan di sini. Ini, oke. Nah, ini adalah semua auditor yang terdaftar dalam Stilik Sarai ini. Oke, yang ini. Nah, di sini hanya ada sumber periksa itu cuma inspektorat atau ISR. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengawasan. Contohnya di sini saya tambahkan sebuah pengawasan instansi A kayak ini. Yang melakukan, contohnya saya pilih BPK. Karena BPK ini belum ada auditornya, maka kita tidak bisa pilih auditor ini. Ya, kalau kita pilih ISR ini, harusnya sudah ada auditor-auditornya. Contohnya saya pilih beberapa, ini sama ini, saya tekan simpan. Oke, harus input tanggalnya dulu. Oke, contohnya seperti ini. Saja, simpan. Harusnya sudah muncul seperti ini. Nah, untuklah input temuannya, harusnya ini dilakukan oleh auditor-auditor yang tadi sudah terdaftar di sini. Ini. Oke, sekarang masuk dulu sebagai auditornya. Saya log out sebagai auditor. Auditor. Password 123 123 123. Oke, seperti ini. Terus, nah di sini harusnya uh, lihat ini, uh, auditor ini mendapat notifikasi. Selain di web ini, auditor juga harusnya sudah dapat notifikasi di email ya, miliknya auditor. Oke, awasan di sini. Nah, yang auditor ini bisa lihat hanya auditor yang ditugaskan saja untuk melakukan pengawasan seperti itu. Jadi di sini pertemuan seperti ini. Oke, batas tindak lanjut dari instansi, contohnya seperti ini. Nilai temuannya mungkin 100. Ringkasan, coba simpan. Harusnya sudah muncul di sini. Untuk tindak lanjut ini, kita menunggu tindak lanjut dari instansi, di mana instansi yang sekarang yang terkait ini adalah
Iya, Ninsta A. Oke, saya akan masuk ke bagian Ninsta A lagi. Workout. Oke, instansi A. Instansi. 12121212. Login. Di sini terusnya pengawasan baru ditambahkan. Oke, seperti itu. Ada notifikasi juga dari email. Oke, kita bisa lihat di sini langsung. Nah, seperti ini. Coba tadi ada 100. Lakukan tindak lanjut, tambah tindak lanjut di sini oleh instansi terkait. Contohnya di sini. Terus nilainya 100 sesuai dengan nilai temuan. Nah, ini uraiannya. Coba uraian. Bukti pendukungnya contohnya di sini. Dan simpan. Harusnya sudah di sini. Nah, untuk verifikasinya kita tunggu auditor tadi yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi. Masuk lagi sebagai auditor. Oke, login tadi auditor ya, auditor. Passwordnya 11111. Login. Nah, di sini harusnya ini tadi pengawasan, pengawasan yang ini dalam proses temuan tindak lanjut. Nah, di sini sudah ada tindak lanjut di sini. Coba urai tadi. Ya, verifikasi di sini nilai temuannya sudah ada juga. Bisa lihat bukti di sini. Oke, sebentar akan download seperti ini. Oke, setelah itu kalau auditornya uh, sudah baca atau sudah lakukan verifikasi, auditor bisa input, contohnya tanggal verifikasinya kapan, terus nilai yang disetujui, contohnya 100, oke, catatan file oke, statusnya pilih selesai, dan kalau seandainya bisa ada revisi silakan di revisi. Kalau verifikator atau auditor ini rasa tidak bisa ditindaklanjuti, maka statusnya bisa pilih tindak lanjut. Kalau butuh revisi, maka pilih revisi. Nah, di sini contohnya saya pilih selesai, yaitu perbaharui. Nah, harusnya nilai temuan ini kerugiannya ini harusnya sudah nol karena temuannya 100, pengembalian atau tindak lanjutnya juga 100 sehingga jadi nol dan catatan verifikasi oke dan statusnya sudah selesai. Mungkin seperti itu saja. Untuk itu, kita masuk lagi sebagai admin. Buka dulu. Oke, sudah. Oke, masuk sebagai admin di sini. Di sini harusnya admin sudah. Nah, di sini sudah dua totalnya dua temuan benar. Harusnya berdasarkan pengawasan itu juga harusnya sudah dua dan duanya juga sudah selesai di sini. Kalau seandainya belum ada yang belum tindak lanjut, maka akan tampil di sini. Kalau masih dalam tahap tindak lanjut, maka akan muncul jumlahnya di sini. Seperti itu. Untuk dashboardnya, sebentar, bisa bagaimana? Nah, ini hasilnya sudah selesai. Oke, ini dashboard. Oke, kembali ke dashboard. Refresh, harusnya di sini selesainya sudah dua. Informasi-informasi reminder. Jadwal pengawasan, laporan ekspor. Di sini bisa pilih temuan pemeriksaan, bisa lihat
Oke, ini instansi A sudah selesai. Ini pilih uh, res atau periodenya, terus bisa pilih berdasarkan instansi atau jenis pemeriksa, eksternal atau internal. Terus di sini status temuannya kita bisa pilih di sini. Contohnya kalau dalam proses harusnya saat saya refresh harusnya kosong karena harus semuanya sudah selesai. Nah, seperti ini. Oke, terus bisa ekspor ke Excel. Ini harusnya tampilannya seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Oke, close. Mungkin seperti itu.